Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada sore kali ini kami akan menyapa para petani semua di seluruh Indonesia. Petani apa saja supaya sukses dalam bertani. Oleh karena itu, selain memberikan materi-materi yang teknis, saat ini kami juga memberikan materi-materi yang berisi motivasi, semangat, maupun inspirasi. Karena keberhasilan Bapak Ibu sekalian, selain masalah teknis, juga ada masalah non-teknis yang biasanya berupa motivasi, semangat, inspirasi, dan lain sebagainya. Kali ini kami akan membawakan judul bahwa dalam hidup ini, dalam membangun sebuah kebun kelapa sawit khususnya, itu perlu perjuangan yang berat dan panjang tentunya. Karena perjuangan berat dan panjang ini tentunya yang kita petik dari pelajaran adalah kalau mau sukses, semua itu tidak ada yang instan, kecuali mie instan. Dan di banyak komen di medsos saya itu, Pak, mie instan pun perlu direbus, ya artinya masih perlu proses lagi. Ya, tidak ada yang benar-benar instan. Nah, nanti kita bahas mau bikin kebun yang enaknya saja tinggal tiap bulan terima cuan, nah, itu kan ya sulit gitu. Bahkan yang mempunyai uang banyak membeli kebun langsung memberikan hasil yang enak-enak juga tidak mudah, tidak instan, perlu perjuangan itu tadi, perlu konsistensi. Nah itu. Oke, coba kita gambarkan motivasi hari ini yang kita berikan adalah penuh perjuangan, tidak ada yang instan. Nah ini aspek-aspek apa saja yang perlu kita contoh dari kegiatan ini. Nah, ya coba kita lihat motivasi pada sore hari ini, apa yang perlu kita sampaikan. Nah, ini. Jadi ini pemirsa, semua itu tidak ada yang instan kecuali mie instan. Inti dari cerita ini kita memberikan semangat kepada Bapak Ibu petani bahwa semua itu perlu perjuangan. Jangan terlalu berharap besok 2-3 hari kemudian hasilnya tinggi. Jadi kalau kita cerita kebun kelapa sawit, yaitu membangunnya berdarah-darah, perlu perjuangan yang berat. Istilahnya kalau kita membuka kebun kelapa sawit itu pertama makannya pakai ikan asin dulu, kan gitu. Susah-susah dulu, mengeluarkan modal dulu. Nah, nanti dalam perjalanan panjang itu 4-5 tahun ke depan baru mulai menikmati. Itu pun kadang masih pas-pasan, belum bisa berlebih, tergantung nanti harganya. Jadi banyak para pekebun, wah sekarang enak, harganya seperti ini, mari kita berkebun. Nah ini khususnya untuk petani pemula, pekebun pemula, Pak saya baru memulai, baru mau beli kebun, itu mohon saran-sarannya. Salah satu yang perlu dipetik adalah tidak instan, nah, tidak penuh perjuangan. Perjuangan apa saja, nah itu jadi, nah itu ini contoh-contohnya banyak. Kami banyak menerima keluhan, Pak beli bibit yang unggul pun susah Pak, kami belinya kecil, tidak diperhatikan. Bukan begitu, itu antri, itu termasuk salah satu perjuangan untuk berhasil. Nah, keberhasilan perjuangan membeli bibit unggul yang bersertifikat itulah salah satu tadi, tidak instan. Kalau sampean mau yang instan, itu tadi saya sering menggunakan marjal aja, marketing jalanan yang cepat hasilnya, tapi tidak dijamin keunggulannya, kan gitu. Itulah yang mau cepat, mau instan, tapi hasilnya kurang memuaskan nanti. Nah, jadi
dalam beberapa hal membangun kebun kelapa sawit itu jangan mengandalkan yang instan. Ya, berharap besok hasilnya tinggi, dipupuk sekarang. Nah, dipupuk sekarang nanti ke depan langsung hasilnya langsung meledak, meroket, melambung. Nah, semua perlu proses, tidak mudah. Untuk mendapatkan pupuk juga sulit, mendapatkan pupuk dengan harganya juga mahal. Oleh karena itu semua harus perlu perjuangan. Nah, ini patut dicatat, membangun kebun tidak mudah. Nah, kita kalau membangun kebun sudah beli tanahnya sudah susah, tanahnya tumpang tindih, ditipu, kena tipu, luasnya nggak sesuai, sudah punyanya orang lain. Itu beberapa permasalahan yang kita hadapi dalam membangun kebun kelapa sawit. Belum lagi nanti masalah teknis. Nah, sudah nanam di tanah gambut, tumbuhnya kering-kering, kuning. Nah, tidak tahu masalah teknisnya, perlu pengorbanan, dibikin paretnya, diatur tata kelola airnya, water manajemennya. Kemudian lagi, nanti kalau sudah menghasilkan harganya rendah. Ya. Harganya rendah ini juga nanti udah mutung, dijual lagi. Ya, penuh perjuangan. Coba perhatikan banyak para transmigrasi yang ada kebun kelapa sawitnya. Banyak yang nggak tahan akhirnya dijual. Ya. Setelah dijual sekarang harganya bagus, yang membeli sekarang senang. Hasilnya kelapa sawitnya bagus sekali. Itu namanya tidak instan. Ya, tidak instan, penuh perjuangan. Nah, jadi dalam hal apa saja pesannya ini, pesan moralnya adalah motivasi ini adalah bahwa ini merupakan penuh perjuangan, tidak mudah. Apa-apa hasilnya mau cepat. Nah, besok udah berubah. Sakjet sak apa ya? Sakjet sakjet. Nah, gitu. Apa yang diminta hari ini langsung ada. Nah, itu kan belum tentu. Mendapatkan bibit juga begitu, karena ini makhluk hidup perlu pesanan yang perlu diproses dengan cara yang lama, bukan seperti barang benda mati yang tinggal order stok ada langsung dijual, bukan. Jadi ini cerita-cerita ini memberikan motivasi supaya Bapak Ibu kuat. Nah, kuat. Mulai karena itu dalam beberapa hal juga kuncinya harus sabar, harus sabar. Nah itu. Kemudian perjuangan yang keras tadi tidak instan. Jadi kita punya banyak contoh kalau sudah berhasil itu ya kok dulu nggak dimulai dari dulu kan begitu. Tetapi perhatikan ada beberapa contoh orang yang berhasil itu karena konsisten. Jadi dengan membina dalam waktu yang lama, tidak instan. Contohnya di warung pojok yang sana itu, jualan mie godok misalnya. Dia karena konsisten, rasanya enak di situ terus, dalam waktu lama 2-3 tahun sudah dikenal orang, oh kalau beli mie godok di sana enak. Akhirnya tidak pakai papan nama, tidak pakai plang pun orang dicari. Karena tidak instan itu tadi. Coba yang tiru-tiru. Yang niru-niru, saya buka di sana, besok dibuka gitu dengan merek yang sama, copy paste, mereknya sama, orangnya sama, kadang di lain tempat juga memberikan hasil yang sangat jauh, sangat berbeda. Karena semua itu perlu proses. Wah, proses itu lama. Nah, oleh karena itu proses yang lama itu harus dijalani. Nah, supaya kita ahli. Nah, makanya tidak ada yang instan, perlu proses. Nah, itulah pesan pada sore hari ini bagi para pekebun kelapa sawit. Jadi kita proses itu dijalani, didalami, dihayati supaya kita membumi tahu apa yang kita kerjakan sehingga tidak instan kita menjadi ahli kelapa sawit bidangnya tahu persis. Ya, jangan nanti beli kebun sawit besok hasilnya tinggi itu belum tentu. Perlu pengalaman-pengalaman. Mari kita gali, belajar bersama-sama dengan kita membangun pekebun khususnya kelapa sawit kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.